Kalian berdua saya panggil ke sini untuk membicarakan strategi perusahaan kita ke depan beberapa tahun kemudian. Seperti yang kalian ketahui, perusahaan kita ini bergerak sebagai supplier bahan baku berupa kayu untuk perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Nah, saya ingin mendapat dan usulan kalian tentang apa yang seharusnya perusahaan ini terapkan beberapa tahun ke depan. Nah, Pak, kalau menurut saya, perusahaan kita ini kan membutuhkan bahan baku dari lingkungan. Berarti kan kita merusak hutan nih, istilahnya. Nah, sebagai bentuk timbal balik kita pada lingkungan itu, sebenarnya kita melakukan reboisasi, Pak. Nah, reboisasi itu bentuk dari CSR. Jadi, nanti biaya yang kita keluarkan untuk CSR itu kita gunakan untuk reboisasi, untuk penanaman kembali gitu, untuk merawat lingkungan juga. Jadi apa yang kita ambil dari lingkungan, kita juga harus mengembalikannya pada lingkungan lagi. Menurut saya Pak, strategi yang paling cocok untuk sebuah usaha baru seperti kita adalah kita harus memaksimalkan laba dan meminimalkan biaya Pak. Jadi menurut saya kita harus benar-benar mencari laba sebesar mungkin sehingga modal kita besar, dan nanti saat kita go public pun banyak shareholder yang tertarik. Kemudian Pak, jika kita hendak minimalisasi biaya, maka kita harus mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan CSR, atau mungkin kita tidak perlu melaksanakan CSR, dan kemudian kita cukup menebang pohon saja tanpa melakukan reboisasi. Itu Pak. Iya aja ya. Ya, dan memaksimalkan laba serta pendapatan. Iya. Saya kira perusahaan ini juga penting. Perlu yang seperti itu. Saya rasa CSR bisa kita pikirkan belakangan. Saya lebih ke Ivan, karena menurut saya juga perusahaan ini sepertinya memerlukan uang dalam jumlah yang besar sebagai modal agar perusahaan ini bisa berkembang dengan cepat. Saya akan lebih milih Ivan. Strategi yang diterapkan oleh Ivan adalah strategi yang profit oriented, di mana CSR dihapus dan perusahaan hanya fokus untuk mencari profit semata. Perusahaan melakukan eksploitasi di hutan, menebang banyak pohon untuk dijual tanpa melakukan reboisasi kembali, karena reboisasi hanya dianggap sebagai expense atau beban perusahaan yang bisa menurunkan profit. Dengan strategi yang diterapkan oleh Ivan, pada 4 tahun pertama, profit meningkat dengan sangat besar dan menguntungkan perusahaan. Tetapi, ternyata hutan menjadi gundul dan perusahaan tidak bisa mendapatkan bahan baku kayu dari hutan kembali. Dan efeknya adalah perusahaan harus melakukan impor kayu dari luar negeri, dari berbagai negara ke Indonesia, dan akibatnya adalah karena bahan baku impor yang sangat mahal, maka profit perusahaan menurun dari tahun ke tahun, dan imbasnya adalah kreditor dan investor merasa kecewa karena profit perusahaan terus menurun. Halo, Dewi. Tolong kamu panggilkan kedua manajer saya, suruh ke ruangan saya segera ya. Baik, akan saya panggilkan Bapak Ivan dan Ibu Deanya. Ya, mari Pak. Silakan masuk. Permisi Pak, ini Bapak Ivan dan Ibu Deanya sudah saya panggilkan. Terima kasih Dewi. Ya, permisi Pak. Ya, Pak. Langsung dulu aja. Kalian saya panggil ke sini lagi untuk menjelaskan profit kita ini awal-awalnya ini udah naik dengan baik, tapi beberapa tahun terakhir ini kita terus menurun sampai tahun ini tuh tingkat profit kita tuh udah sangat rendah menurut saya. Ivan, ini cara pengelolaan perusahaan yang kamu usulkan beberapa tahun lalu. Menurut kamu gimana kok sekarang bisa jadi kayak seperti ini?
menurut saya Pak, kan kita sudah tahu di awal saat menerapkan strategi saya, profit perusahaan sudah meningkat dengan baik. Mungkin kita hanya perlu untuk tetap mengimplementasikan strategi saya dan pasti profitnya akan meningkat terus Pak. Pak, kalau menurut saya gini. Lalu, gimana kalau perusahaan menerapkan CSR? Gimana sih cara menerapkannya? Yaitu dengan reboisasi. Ya, memang perusahaan akan terus mengeksploitasi secara terus-menerus hutan, karena bahan baku utama mereka adalah kayu. Namun, kelangsungan hidup hutan akan lebih terjaga karena reboisasi yang telah perusahaan lakukan. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya adalah bahan baku utama mereka, yaitu kayu, akan selalu tersedia, sehingga perusahaan dapat terus beroperasi dengan normal. Hal ini baik untuk kelangsungan hidup perusahaan. Apa sih CSR? Expense. Bukan, CSR itu adalah cost. Memang, sebagian besar orang menilai kalau cost-nya itu amat sangat besar, tapi itu hanya dalam jangka pendek. Jangka panjang, benefitnya amat sangat banyak. Apa sih yang dapat diharapkan dengan penerapan CSR? Dalam beberapa tahun, laba perusahaan diharapkan meningkat dan stabil, yang merupakan hal baik. Kenapa baik? Karena perusahaan, investor, dan juga kreditor akan merasa diuntungkan. Karena perusahaannya green akan disukai oleh investor dan kreditor, karena mereka lebih terjamin. Nah, ini adalah grafik dari laba perusahaan kita. Pada tahun-tahun awal sebelum kita menerapkan CSR, memang laba perusahaan cenderung naik. Namun setelah beberapa tahun, kita mulai merasakan dampak dari eksploitasi yang perusahaan lakukan tanpa melakukan reboisasi kembali. Akhirnya laba perusahaan pun menurun. Nah, setelah kita mulai menerapkan CSR dan reboisasi, laba perusahaan kita pun meningkat kembali. Sekian Pak. Oke, terima kasih penjelasannya. Saya puas ya dengan kinerja kamu Dea, karena setelah menerapkan strategi yang Anda usulkan, perusahaan kita ini sudah lolos dari penurunan profit yang begitu parahnya. Karena perusahaan kita ini cenderung lebih stabil dan mulai meningkat kembali. Saya berikan aplaus kepada Anda. Udah tahu kan manfaat CSR bagi perusahaan? Udah nggak zamannya perusahaan tanpa CSR. Kami, mahasiswa Akuntansi Universitas Sudio Pranoto, mendukung CSR. Jadi, kamu kapan